Kata-kata hari ini guys. Bis boleh perpal, tapi harga diri jangan sampai perpal. Malam Senin, malam Rebo. Malam Senin, malam Rebo. Timbang bobok siang, mending alah lerong sih. Iki ombene urat kuda, gitu. Jantung sehat, urat kuda ngisor gen mutur, kata-katane malam Senin, malam Rebo, malam Senin, daripada tidur mending nenek. Oke. Halo, selamat siang pasukan Arem-Arem Kota Yogyakarta. Kita sekarang sudah berada di Terminal Giwangan dan ini masih lanjutan dari trip sebelumnya. Video trip sebelumnya waktu bareng Sinar Dempo kan datang jam 9:30-an. Nah itu saya langsung tidur lagi, kemudian bangun jam 1 mandi-mandi, saya langsung ke sini mandi di Terminal Giwangan dan sekarang jam 2 siang. Jadi saya harus ke Solo. Jadi saya mau naik salah satu ATB ini. Kita akan turun ke Solo, lalu memulai perjalanan lagi naik bus Sapu Jagat dari Solo menuju ke arah Jakarta. Untuk suasana Terminal Giwangan sore ini atau siang ini kayak gini, berubah total. Saya orang Jogja, tapi gak paham perubahan dari Terminal Giwangan gara-gara jarang main ke sini. Belum tahu kita akan naik yang mana. Yang pasti ini kita udah mandi di terminal tadi. Penurunan penumpang udah bagus Giwangan. Saya sampai bingung ini terminal Jogja Dewe, tapi kok kayak gini perubahannya pelan-pelan gak tahu. Ini kita di dekat pintu keluar, yaitu shelter keberangkatan ATB, dan habis ini kita akan menuju ke Terminal Tirtonadi Solo dan memulainya dari situ. Terima kasih yang sudah menonton video kita bareng Sinar Dempo, ada beberapa episode itu dan ini lanjutannya, jadi nggak putus. Kita akan terus estafet tanpa istirahat. Saya udah tidur yang penting dari jam 10:30 sampai jam 1 kan lumayan, sampai mangap-mangap itu. Bangun capek semua. Itu ada beberapa unit efisiensi. Ada 2 Eka, 1 Sugeng Sumber Selamat, Mira, dan Mira. Oke, lanjut. Mungkin penonton IMT banyak yang ngira kita jarang naik di sini. Mas, coba Sugeng Rahayu itu loh, baru namanya Barbar. Saya ini orang Jawa Timur, masa disuruh naik bis Jawa Timur? Saya karena keseringan main naik Sumatera, jadi saya dikira bukan orang Jawa Timur. Dan untuk konten-konten jarak pendek ini biasanya saya sering naik untuk awalan trip report kalau kita ke antar pulau, tapi nggak pernah saya videokan. Kasihan kalau kena klaim krunya itu, karena isinya ya kejar jam terus, jam mepet terus. Jadinya ya kalau balapan ya kayak gitu. Tapi ya mending Sumatera kalau saya, ada ceritanya soalnya. Akhirnya kita sudah sampai di Terminal Tirtonadi Solo dan ini saya langsung buru-buru ke shelter keberangkatan ke arah barat karena jamnya sudah mepet banget. Wah, bener-bener kesalahan milih naik Mira IC Teru 2 ini. Jogja ke Solo tembus 3 jam. Padahal perkiraan saya itu paling lama ya 2 jaman lah. Lah kita tadi di Wus bus Mira belakang kita itu sama di Wus bus Mila Jogja Banyuwangi itu di sekitaran Klaten. Memang untuk bus ATB Jatiman kalau start dari Jogja ke arah Surabaya itu emang nggak sekencang kalau start dari Surabaya. Tapi ini terlalu pelan, jadinya ya jam kita yang berantakan. Oke, kita coba jalan lebih cepat biar nggak ketinggalan bus yang kita coba ke arah Jakarta. Yang pasti ucapkan dulu halo pasukan Arem-Arem Kota Solo. Akhirnya kita bisa berada di Terminal Tirtonadi Solo lagi. Lanjut. Nah, di Terminal Giwangan Jogja sekarang itu modelnya sudah mirip kayak Terminal Tirtonadi gini. Terminal Salatiga, Terminal Madiun juga sudah mulai berbenah sekarang. Sekarang Terminal Tirtonadi Solo ini juga nggak seseram zaman dulu jalurnya. Ya meski beberapa terdengar selentingan penumpang korban jalur di terminal ini, tapi nggak sebarbar zaman dulu. Nah, ini kita udah di shelter keberangkatan sekarang jam 5, jadi aku salah naik Mira tadi ICTL 2000, jadi kita akan naik itu loh bis pas depan kita itu. Nah, kayak gitu. Kita bakal naik Gajah Putih, jadi perantau PJKA. Jumat Sabtu Minggu ini perantau pilihan utamanya Jalan Jaya dan kita akan mencobanya sampai Jakarta. Nggak tahu turun di mana, yang pasti kita nanti akan mencoba naik dari sini. Dia startnya dari Ponorogo, kemudian Madiun, Maospati, Ngawi, dan Solo. Dan ini ngetem di sini krunya biasanya sarapan sih, tak boleh aneh. Aku kon golek yuk bingung, tak parah nih habis sih. Dan untuk memberangkatkan ke arah barat seperti Jakarta ini ada raya 1, 2, 3 raya Sinar Jaya. Cepat Bima Utama itu mana itu? Purwokerto.
Eka dan lain-lain. Ya seperti ini untuk parkiran shelter keberangkatannya. Ini kita nunggu dulu baru bisa masuk. Nyantai sih ya, ngudut sih ya. Sing tenang. Halo pasukan Aram-Aram Solo, kota Solo Tirto Radi. Kita mulai perjalanan lagi dari sini. Kita udah pernah kan jalan dari terminal Solo terus ke belakang sana naik kereta. Waktu naik AM Tran dulu. Nanti kita lanjut lagi, kita mau duduk-duduk dulu di sini sambil menikmati perjalanan. Jamnya cocok, biasanya Jaya itu jalan pagi dan sore ini jalan sore. Ini pas sama jamnya bus malam dari Solo ke arah Jakarta. Jadi rame nanti di jalan. Cuman kita akan yang sedikit beda dari bus Sapu Jagat ini ya, dia nanti via Pantura. Jadi sudah berapa tahun kita nggak nyoba-nyoba Jagat main Sumatera terus. Dan akhirnya kita kembali lagi ke dunia Sapu Jagat Pulau Jawa. Tetap sahabat, jangan semangat. Ini bis-bis arah Jakarta udah masuk di shelter keberangkatan semua ya. Oh masih pakai cooler ini Raya ini. Yang depan ini. Yang kedua ini 1526. Belum pernah nyoba Raya ya saya. Ini kursinya enak ya. Kita lihat lebih dekat ya, dan bodinya ini dia pakai all new SR1 tapi yang all new. Jadi SR1 kan yang lampu-lampu generasi awal itu masih legasi itu sebelum ini. Nah ini generasi keduanya namanya all new. Generasi ketiganya kan SR2. Ini cikal bakal sebelum jadi SR2. Dipakai mesin Hino RK balap dan deliverynya Gajah Putih. Gajah Putih nggak usah diragukan untuk lari di daerah Trans Jawa ya, kita udah tahu sendiri. Seni per malamnya Trans Jawa ini. Sapu Jagat tapi larinya Pegajulan. Kemudian mukanya ada hitamnya, single glass. Total kursi berapa kurang tahu, nanti kita coba review kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nasib ya. Karena kita datang ini kesalahan naik bis Mira ya. Harusnya naik Mira yang pertama. Gara-gara sebat dulu di Giwangan. Kirainnya 2 jam nggak sampai, ternyata sampai 3 jam. Payah. Gak apa-apa, pengalaman. Oke, kayak gitu. Kelasnya ada di Patas Toilet, seat 22. Untuk penampakan interiornya kayak gini untuk bus Jaya Gajah Putih yang kita coba kali ini. Cockpit drivernya ini tenaganya pakai Hino RG Jahat dan pemandangan untuk kabin depan kayak gini. Vibes-nya itu masih bus-bus Sapu Jagat zaman dulu, gak ada yang berubah. Dan untuk model kursinya kayak gini. Ini 2 di kanan dan 2 di kiri tanpa sandaran kaki. Warna kursinya biru abu-abu dan kayaknya total ini ada sekitar 38 sampai 40-an kursi tanpa bantal dan selimut. Dan di belakang jauh sana itu ada ruangan toilet untuk buang air kecil sama kandang macan kru. Untuk kelasnya Patas Toilet seat 22. Mantep kan, Sapu Jagat banget ini. Dan untuk jarak tiap kursinya kurang lebih segini, dan di bawah kursinya ini ada footrest atau pijakan kaki. Ya recommended banget dengan harga paling murah tapi melegenda kan kalau naik bus Jaya Reok Ponorogo ini. Piye kabarnya? Hah? Alhamdulillah sehat lah. Sehat. Alhamdulillah. Tekan dia tak goleki. Ono motor etok iki. Thailand itu rene. Iya, tak tinggal maem. Lah iya. Ya. Bareng apa pulang? Isih suwe apa piye? Jam 5:10. Jam 5:10. Nyantai sik wae. Heeh. Tuh Mas Yusuf yang bakal bareng kita nanti itu keneknya. Nanti kita bakal jalan bareng Jaya. Dan untuk penampakan tiketnya kayak gini, ini harganya 200-an. Jadi sama dari Ponorogo atau Solo. Masih ada sampulan. Kalau nasib kalian nggak baik ya nggak dapat sampulan. Bener, jam 5:10 berangkat. Oke, kita berangkat. Dan kita langsung masuk aja. Ya, saya naik. Ini kita persiapan berangkat, sekarang jam 5 lebih dan kita dapat kursi paling depan karena memang sebelumnya kita sudah booking buat minta tolong dicariin kursi paling depan.
untuk jarak kakinya segini, nggak terlalu luas juga, nggak terlalu sempit untuk menurut saya ya. Untuk okupansi sewa kita nggak akan bisa menggambarkan secara detail karena ini bus sapu jagat. Biasanya itu nanti kalau kita naik bus sapu jagat itu terus lewat bawah sampai di sekitaran Semarang. Kalau seingat saya itu kalau naik bus murah model gini ya memang kayak gitu. VCD-nya ini masih tetap sama dipertahankan. Waktu dulu kita pernah nyoba naik Jaya itu kayaknya di tahun 2021 itu VCD-nya juga masih seperti ini. Nggak ada yang berubah sama sekali. Bener-bener legend ini bus, sampai nggak ada yang berubah, tetap sama seperti zaman dulu waktu kita naik itu. Itu nanti muter hiburan musiknya juga lewat VCD-nya itu. Biasanya kalau berangkat kayak gini tuh emang nggak langsung bergajulan karena banyak sekali pelanggan setia yang udah nunggu di pinggir jalan. Nanti kita akan lihat sendiri. Apalagi konsepnya pas waktu kita naik ini bus kan kita cosplay dulu jadi perantau PJKA, pulang Jumat kembali Ahad. Bisa kalian lihat interiornya ya, nggak ada yang berubah sama sekali meski sudah ditelan zaman. Masih tetap mengadopsi asli dari karoserinya. Cuman yang agak gimana itu ini pewanginya banyak banget, baunya juga beda-beda. Cocok kan biar kalian bisa merasakan gimana rasanya naik bus zaman dulu yang masih via Pantura. Kalau orang Minang itu bilangnya kayak gini tuh La Suabana. Jadi bus Jaya ini salah satu bus idaman para perantau yang nyari harga murah tapi tertib, nggak ugal-ugalan di masalah harga. Pokoknya kalau nggak kena calo ya bisa jadi bus paling murah ini. Tuh kan banyak banget penumpang langganan PJKA dari bus Jaya ini. Pokoknya kalian ngerti dan paham gimana karakter-karakter bus yang kita tumpangi gini enak. Bisa menyesuaikan keadaan, terus nggak ngedumel sendiri di dalam bus. Intinya kalau mau naik yang satset ya harganya pasti mahal. Tapi kalau cari yang murah ya jangan berharap ekspektasi yang tinggi. Nanti kalian bisa emosi di jalan.